Oke, kembali kita akan belajar tentang Galilea. Saudara, kemarin kita sudah bicara, saudara, bahwa kita ini Tuhan berkata seperti Galilea. Dan saudara, Tuhan bilang pelajari nak. Saudara, yang pertama saya sudah sebutkan kemarin, kita akan terus bergerak. Kita adalah movement. Sampai kapanpun Mahanaim, sampai kapanpun Patra adalah movement. Saudara, yang kedua, kita itu orang-orang yang terima God vision. Saudara, kita selalu lihat Tuhan. Kita selalu tahu apa yang akan terjadi. Kita selalu, saudara, melakukan yang Tuhan mau. Saudara, yang ketiga, kita ini adalah Garden of the Prince. Saudara, atau Taman Raja. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang akan tempatnya di luar, tapi kita akan di Taman Raja. Dididik dengan keras. Saudara, kita diperlakukan sebagai pahlawan-pahlawan, disiapkan untuk memerintah. Saudara, yang keempat, kita adalah Kinor atau kecapi. Dan kita akan terus bergulat sampai mengeluarkan bau yang harum. Semakin ditekan, kita akan semakin mengeluarkan bau yang harum. Semakin, saudara, ada hal-hal yang kita harus serahkan, kita harus letakkan. Kita akan meletakkan tidak dengan air mata, kita meletakkan dengan anar dan ketetapan hati. Saudara, dengan sebuah, saudara, kebanggaan, kehormatan, dan sebuah, saudara, kemuliaan pada waktu kita menetapkan hati. Saudara, saya berdoa itu menjadi bagian dari saudara. Saudara, sekali lagi ya, saudara, punyalah ya sifat karakter seorang raja dan panglima. Saudara, di darah kalian, walaupun ada 6 panggilan dan semua bersautan dalam darah kita, saudara, tapi akan sangat kuat darah tentara dan darah raja-raja. Saudara, saya berdoa itu makin kuat dan makin kuat, saudara. Saudara, dan kau bersikap, engkau tahu otoritasmu, tapi engkau juga bersikap sebagai pahlawan. Saudara, tapi kita akan terus belajar. Saudara, yang lebih ajaib lagi, Danau Galilea. Saudara, Danau Galilea itu dari bahasa Ibrani, Galil atau Galal. Saudara, itu turol. Saudara, itu gelinding. Saudara, kita bisa tahu, saudara, turol atau gelinding. Saudara bisa bayangkan, kita ingat Pak Yusak. Pak Yusak selalu ngomong apa, saudara? Gelinding wae. Saudara, turol, menggelinding, aneh, bukan sebuah kebetulan. Saudara, gelinding ini artinya apa, saudara? Saudara, kita santai, gak usah terlalu, saudara, ya, tegang. Saudara, kita gelinding, belajar mengikuti Tuhan. Saudara, belajar mengikuti kemana Tuhan pergi. Saudara, dan kalau saudara baca di dalam 4 wajah, maka dikatakan, saudara, mereka penuh dengan roda. Saudara, karena itu gelinding, belajar terus. Saudara, santai, ikuti Tuhan, gak kaku, saudara. Tapi kemudian yang kedua, artinya itu puting beliung. Dan bukankah ini senjata yang Tuhan berikan buat kita? Saudara, perlu lihat yang namanya puting beliung yang keren. Saudara, saya pengen ya, saudara, puting beliung yang keren itu dipasang, saudara. Dan saudara akan tahu, saudara, betapa itu bisa angkat rumah. Itu bisa angkat apa saja. Saudara, dan saudara bisa berkata, wow, ya, kami nih benar-benar puting beliung. Saudara, kemanapun kita pergi, Mahanaim Patra pergi akan sapu bersih. Amin. Kekuatan kita tidak terhentikan. Kita bisa mengangkat yang harus diangkat, kita bisa memindahkan yang harus dipindahkan, dan kita bisa sapu bersih yang harus disapu bersih. Itulah kekuatan puting beliung. Saudara, teruskan. Saudara, kita mulai belajar Mazmur 22 ayat 8. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Saudara, menyerah, trust, gelinding. Saudara, itu rangkaiannya begini ya, saudara. Pertama, saudara harus berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak berkenan,
maka saudara tidak bisa dilepaskan. Saudara tidak bisa diluputkan. Dan saudara juga tidak akan bisa menyerah. Saya berdoa, saudara dalam hatimu ini kejar terus perkenanan. Buat saya begini ya, tidak pernah penting. Saudara saya capek. Yang penting Tuhan berkenan. Tidak penting saya terkenal atau tidak. Yang penting Tuhan berkenan. Tidak penting saudara saya ini saudara ya akan diberkati atau tidak diberkati. Yang penting Tuhan berkenan. Saudara, kalau seumur hidup saya harus melayani. Kalau seumur hidup Mahanaim tidak berubah nih misalnya ya. Tetap berantakan, tetap haleluya. Saudara, itu masalah buat saya. Kalau memang Tuhan berkenan. Kalau saudara punya hati yang seperti itu, saudara kan santai. Saudara, apapun saudara bawa ke Tuhan. Tidak pernah saudara. Urusan soal saya, soal anak buah, soal apapun. Tapi saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan, asal Engkau berkenan. Ada banyak orang mencoba menolong Tuhan. Sekali lagi saya masih ingat apa yang ayah saya katakan. Dan saya ingat, saudara, hari itu ayah saya tabrakan. Dan saudara, saya ingin mobilnya total loss, habis. Saya pengen memberkati dia. Saya pengen menghibur dia. Jadi saya bilang sama saudara-saudara semua, kita kumpulin uang yuk. Dan kemudian kita beliin mobil. Saudara, dan saya baru mau, tapi saya bilang saya minta izin dulu sama papa. Saudara, dan saya ngomong sama papa saya. Saudara, saya bilang, Pak, kami semua kumpulin uang ya. Kami mau beliin papa mobil. Tapi maaf tidak bisa Mercy. Tapi kami beliin yang bagus lah. Ya. Saudara, dan ayah saya langsung noleh ke saya dengan marah sekali. Dan dia bilang, jangan pernah bantu Tuhan. Kalau Tuhan suka papa naik taksi, biarkan papa naik taksi. Kalau Tuhan suka papa jalan kaki, biarkan papa jalan kaki. Kalau Tuhan suruh saya seumur hidup naik bemo, naik angkot, biarkan papa naik angkot. Jangan pernah bantu Tuhan. Karena proses tidak pernah selesai kalau engkau coba bantu Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ya, ada banyak orang yang pengen bantu Tuhan. Saudara, Pak Yusak dengan jelas berkata, yang penting Tuhan berkenan. Gak persoalan saya dari Mercy naik becak, itu gak masalah. Saudara, yang penting Tuhan berkenan. Berapa banyak dari kita mencoba membantu Tuhan buat diri kita, buat hidup kita. Saudara, Tuhan belum kasih mobil, kita coba, saudara ya, nyicil mobil. Dan kita gak bisa bersyukur. Kenapa saudara tidak berkata, kalau saya memang harus naik motor seumur hidup. Dan setiap kali saya naik motor, saya pacaran sama Tuhan. Asal Tuhan berkenan. Saudara, ada orang yang kalau lihat anaknya menderita, langsung pahlawan bangkit. Jangan sentuh anak saya. Kenapa anak saya dituduh? Kenapa kau tidak biarkan Ishak? Bahkan Ishak harus naik ke Mezbah. Kalau Ishak tidak pernah naik ke Mezbah, maka dia tidak pernah bisa untuk menerima warisan. Kenapa engkau tidak biarkan? Saudara, ada banyak orang tidak bisa membiarkan. Karena apa? Hatinya ini tidak bisa trust, tidak bisa gelinding, tidak bisa percaya Tuhan. Saudara, dalam hidup saya belajar. Saya belajar. Saya ngalamin banyak. Saudara, saya belajar. Setiap kali saya tahu apa yang terjadi, saudara, saya bayangin, saya lihat waktu itu Stephen itu, saudara bayangin 5 tahun pilek, keluar air,
Seluruh kepalanya itu saudara terkena air. Saudara, dan banyak orang berkata, Bu, ibu lihat itu, ibu do something. Enggak. Saya tanya Tuhan, dan Tuhan bilang, itu hal yang murah, yang dia harus bayar. Kalau Tuhan belum menyembuhkan, berarti Tuhan lihat itu harga yang paling murah yang dia harus lewati. Saudara belajar untuk bersyukur. Apapun yang saudara hari ini harus lewati, asal Tuhan berkenan. Tapi kalau saudara melewati dengan marah, melewati dengan kecewa, melewati dengan bersungut-sungut, ya enggak, itu tidak akan berguna. Saudara, Mazmur 37 ayat 5. Saudara, dan Mazmur dan Amsal 16 ayat 3. Bagus banget. Commit your way to the Lord. Saudara, dan kemudian dikatakan commit your work. Saudara, ini bicara tentang komitmen, berketetapan, mempercayakan jalan kita, mempercayakan saudara, ya, kerjaan kita. Ini gelinding. Ini gelinding. Saudara, artinya saudara, kalau ini jalannya, kalau jalannya lewat duri, saya berketetapan melewati duri itu. Saudara, saya pernah lihat di televisi. Saudara pernah lihat gak yang pecahan kaca? Pecahan kaca saudara ya. Terus kemudian orang harus jalan di atasnya. Pernah lihat? Saudara, orang pecahan kaca. Saudara, beberapa itu jalan saudara dengan santai. Tapi beberapa saudara ketusuk sampai berdarah-darah. Terus kemudian di situ dibahas. Saudara mau tahu kenapa? Cuma gampang. Saudara, orang yang berketetapan, yang sama sekali nggak ragu, dia akan jalan dan tidak akan ada kaca yang menusuknya. Semakin saudara takut, semakin saudara ragu-ragu, pasti nusuk. Aneh, tapi itu nyata. Saudara, kemarin saya salah satu kesukaan program Pak Paul. Ini Pak Paul adalah judulnya di TV, saudara, adalah Game of the Mind. Ya, Game of the Mind. Saudara, dan Game of the Mind, saudara, itu isinya adalah membahas tentang otak. Dan kemudian salah satu dia berkata begini, saudara, ini diselidikin. Ini saya juga belum lulus. Saudara, dikatakan begini, semuanya dalam hidup ini 80% ditentukan oleh kepala. Jadi kamu mau makan apa saja, kalau di otak ini berkata begini, saya tidak mungkin bisa gemuk, maka itu otak akan memprogram seluruhnya. Dan semua makanan keluarin lagi. Tapi kalau di otak ini saudara ya, programnya gini, gua makan nanti gemuk, gua makan nanti gemuk. Air pun jadi daging. Saudara. Dan Tuhan bilang, dan dia bilang itu just di sini. Di sini. Dan dia, itu saya belum berhasil. Saya pengen makan dan tetap kurus, saudara ya. Ini saya belum bisa nancepin di sini, saya belum bisa, saudara. Saudara, dan dia bilang salah satu simple. Kenapa kalau orang diabetes, ya, saudara, kalau dia makan banyak diabetes jenis tertentu, makin kurus, makin kurus, makin kurus. Saudara, di otak dibilangnya gini, buang gula, buang gula, buang gula. Dibuang semua, di darahnya dibuang semua. Saudara, memang itu gak sehat. Karena gulanya numpuk di gula. Saudara, tapi itu membuat jadi sangat kurus. Saudara, tapi dia bilang, kalau ditanya, why? Cuma satu, otakmu memprogram itu. Otakmu memprogram itu. Dan saudara, otak diprogram lewat mana? Lewat yang namanya hormon. Hormon ini karena apa? Dipicu oleh apa? Hati. Mood.
Saudara bayangkan. Jadi kalau saudara berketetapan hati. Saudara berketetapan hati. Bahwa saudara berkata kami lebih dari pemenang. Kerjaan ini gampang. Karena bersama Tuhan. Semua akan terbuka. Semua akan terbuka. Sekali lagi. Komit. Mari berketetapan hati. Hari-hari ini hidup buat Tuhan. Hari-hari ini cara hidupmu. Dan semua pekerjaanmu. Mari percayakan. Tapi berkomitmen. Ikuti cara Tuhan. Bukan cara manusia. Amin. Saudara kita puting beliung. Saudara dikatakan Mazmur 77 ayat 18. Deru gunturmu ada di dalam puting beliung. Bayangin saudara. Saudara sudah puting beliung itu sangat kuat. Saudara di dalamnya ada suara Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Wahyu. Dikatakan di akhir zaman Tuhan bicara di dalam guntur. Saudara ada nubuatan, ada suara, ada ketetapan, ada firman di dalam guntur. Jadi Tuhan mau bilang begini, nak, puting beliung ya, adalah pembawa suaraku. Pembawa nubuatan, pembawa ketetapan, pembawa deklarasi. Saudara dan Tuhan akan tambah dengan kilat. Atau saudara itu sinar yang bersaut-sautan. Dan dikatakan bumi bergetar. Bumi bergoncang. Saudara, bumi harus tunduk sama kita. Karena kitalah puting beliung yang membawa firman Tuhan. Amin. Saudara, bumi sudah gemetar, saudara ya. Kami mau. Saudara bayangin arti lain dari Danau Galilea. Itu adalah cincin. Saudara, kita tahu cincin artinya perjanjian. Saudara dan Tuhan dengan sangat mesra berkata, nak, engkau itu seperti cincin meterai dalam hidupku. Tuhan bilang kau cincin meterai di dunia ini. Di Indonesia. Engkau juga cincin pernikahan, pertunangan. Saudara bayangkan. Luar biasanya apa arti. Saya sampai berkata wow. Saudara, tetapi kalau itu saudara kata danaunya. Itu artinya garam. Saudara dan Tuhan bilang. Seperti engkau menggarami seluruh dunia. Seperti engkau punya perjanjian garam dengan aku. It's yours. Itu engkau. Itu engkau. Saudara kita teruskan. Joshua 20 ayat 7. Lalu orang Israel mengususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea. Saudara, Tuhan berkata, nak, apapun yang akan terjadi di masa depan, mulai hari ini sampai engkau diangkat di awan-awan, aku jadikan Mahanaim seluruh kota-kota Batra adalah kota-kota perlindungan. Saudara, ini sebuah janji yang lebih ajaib lagi. Saya berdoa saudara tahu. Ini adalah tempat perlindungan. Best of the best. Saudara nikmati walaupun saudara digesek. Walaupun saudara ngalamin pembentukan. Ngalamin hajaran. Saudara ada banyak tugas. Tapi ini adalah tempat perlindungan. Ini adalah tempat perlindungan. Saudara kita teruskan Lukas 13 1-3. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Dia bilang tidak katamu. Kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara, rupanya orang yang tinggal di Galilea dididik sangat keras sama Tuhan. Saudara, begitu mereka
salah. Saudara mereka ditimpa bencana. Saudara mereka juga ditangkap, dikorbankan. Saudara jadi martir istilahnya. Saudara, saya berpikir, wow. Saudara, kemarin sekali lagi dikatakan Tuhan kasih pedang. Dan apapun yang diputuskan buat bangsa, bahkan buat seluruh dunia, boleh. Saudara, itu semua adalah perlengkapan untuk orang-orang yang diubah seketika. Dan saudara, kita bisa menyelamatkan banyak orang. Saudara, kita juga bisa naik turun. Saudara, kita bisa naik ke atas, ikut sidang, turun lagi ke bawah, nolong banyak orang. Tapi pada waktu kita meletakkan korban seperti kemarin, saudara, korbannya itu bukan uangnya. Tiketnya itu bukan uangnya. Jangan salah mikir, gak bisa dibeli. Tiketnya itu apanya saudara? Dipotong cinta akan uang. Setiap kali saudara dipotong cinta akan uang, saudara, itu satu kali lagi dimurnikan. Itu satu kali lagi tiket saudara untuk kita masuk ke surga. Diangkat di awan-awan, kita harus dimurnikan. Nah, kemudian tadi beliau bilang, maka sebagian dari kalian boleh. Saudara, sebagian saya tahu. Cerita kita berkata gini, capek bu, perang terus. Masa nanti yang lain semua diangkat, boleh duduk-duduk di surga. Kita 3,5 tahun lagi bolak-balik jiwa-jiwa. Capek. Saudara, nak, kemarin dikatakan, saudara, engkau yang capek, engkau yang sudah bayar harganya, boleh di sana. Kalau saudara tanya Bu Iin, Bu, ibu gimana? Saya adalah sebuah kehormatan. Kalau saya boleh naik turun ke surga dan menolong seberapa banyak. Kalau saya bisa berdiri sampai akhir, sampai perang Armageddon, bolak-balik ke surga, menyelamatkan, menolong seberapa, menguatkan, menggendong, menegur, melindungi mereka, saya akan lakukan selama-lamanya. Saya tidak peduli saudara capek atau enggak. Buat saya sebuah kehormatan berdiri untuk gendong saudara saya. Sebuah kehormatan untuk melindungi seberapa banyak seluruh dunia. Sebuah kehormatan untuk menguatkan siapa yang bisa dikuatkan. Saudara, sampai kapanpun saya akan berdiri. Sampai kapanpun saya akan berperang bersama Tuhan. Saya bukan orang yang bisa duduk, ya, diem-diem, saudara. Saudara bisa bayangin gak sih ya, saya ini model kayak saya. Saudara 3,5 tahun di sini perang, dan saya di surga nari di taman, metikin bunga, alah ogah deh gua. Saudara bisa bayangkan nggak? Saya di tengah di sini ada jutaan, miliaran orang sedang menangis. Saudara dan saya di surga makan. Walaupun itu sangat baik dan sangat nyaman. Itu bukan saya. It's not me. Itu bukan saya, itu bukan true self saya. Saya akan ada di pusat peperangan. Saya akan menyelamatkan seberapa bisa diselamatkan. Saya akan menopang seberapa bisa menopang. Dan saya berkata, siapa mau jadi pasukan saya? Kita akan diubah. Kita akan jadi pasukan terkuat. Dan kita akan selamatkan miliaran jiwa. Saudara. Tapi kalau saudara yang capek, sekali lagi boleh. Boleh makan-makan di surga, boleh. Kayak mama saya metikin bunga, boleh. Saudara mau di sana, saudara yang capek, ya. Saudara mau bilang, Bu, saya mau capek, saya mau bakar dupa, boleh, ya. Ferry mau di mana, Fer?
Senyum, dia cuma senyum. Saudara, saya tahu beberapa dari saudara memang gak bisa. Di roh, di jiwa sudah capek. Jadi Tuhan kasih kemarin kesempatan. Tapi saya mau berkata, kalau saya is honor buat mendukung, menggendong, dan ada di tengah pertempuran. Saya tidak akan lari. Saya tahu saya minta tubuh saya dirubah. Saya harus lebih sakti 1000 kali dari iblis. Bahkan dari antikris, bahkan dari naga merah, bahkan dari Lucifer. Saya mau 1000 kali lebih sakti dari mereka. Tapi saya tidak akan diam-diam. Saya tidak akan ada duduk-duduk. It's not me. Saudara. Dan kemarin pada waktu saya ulang tahun, ada seseorang yang kasih saya. Dan dia bilang, Tuhan berkata, nak, teguhkan, kuatkan hatimu. Dan inilah perjanjian kita. Sampai di Armageddon, kita akan perang bersama. Dan saya bilang sama dia, exactly itu yang saya dapat. Saudara, saya tidak tahu apakah saya mau jadi martir atau tidak. Enggak masalah, percayalah kalau saya jadi martir, saya berubah sesaat, saya turun lagi kok. Saudara ya, saya akan pimpin peperangan demi peperangan. Saya tidak akan ada duduk-duduk di sana makan-makan. Oh no. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Saya akan tetap gendong. Dan nama saya Mikael. Nama saya Mikael. Destiny saya mendampingi bangsaku. Saudara, karena itulah saya mau terangkan supaya saudara ngerti. Saudara, beberapa orang sangat bingung dengan apa yang Pak Daniel bilang. Saudara ingat ya, dia sendiri berkata, dia itu di surga pun anak kecil. Jadi cara dia menerangkan sangat terbatas. Saudara, kalau saudara tanya, Bu, saya berapa kalau Pak Daniel aja anak kecil? Saudara, di surga itu, saudara, manusia rohmu ya ditambah dengan manusia jiwamu. Saudara, itu nanti ditambah dibagi 2. Itulah umurmu. Nah ya, itulah umurmu. Jadi kalau di hadapan Tuhan nih, manusia jiwanya Pak Luki, wah sudah dewasa nih. Sudah benar-benar berbuah. Ya, hitungannya kan buah roh, berakar. Hitungannya jiwa-jiwa, penginjilan, pelaku firman, itu hitungan jiwa. Saudara, hitungan roh adalah iman, kasih, supranatural, buat mujizat, itu hitungan roh. Ya. Saudara, nah itu nanti ditambah. Saudara, kalau misalnya Pak Luki bilang, Tuhan bilang, wih jiwanya mantap nih, 30. Nah rohnya, wah belum mencapai puncak. Jadi kalau di surga, puncak daripada kedewasaan itu 33. Saudara, walaupun seperti Abraham dan sebagainya, karena dia Bapa atau seperti Allah Bapa disebut yang lanjut usia. Ada beberapa yang memang umurnya panjang dan kedewasaannya sangat dewasa, dia wajahnya lebih tua. Tetapi normalnya semua yang disebut puncak adalah 33, saudara. Saudara, itu angka Illuminati, tapi itu sebenarnya itu angka kerajaan surga. 33. Saudara, dan misalnya Tuhan bilang ke Pak Luki, wah 30 nih. Hampir puncak, 33 kan puncak, 30. Terus rohnya, wah kalau rohnya kurang nih, kurang. Masih belum bisa bangkitin orang mati sih. Ya, 25. Saudara, maka 30 tambah 25 bagi 2. Apa? 27,5. Ya, nah itulah angka Pak Luki. Umur Pak Luki nanti di surga seperti itu. Saudara, ya, manusia roh itu berbeda dengan jiwa. Setiap orang kelihatan. Nih kalau misalnya kita bisa ngomong jelas. Kedewasaan Pak Luki berbeda dengan kedewasaan Leo. Beda kan? Semua orang bisa tahu beda. Ya, itu bukan soal umur. Saudara, itu manusia jiwa. Manusia rohnya Ibu Nita beda. Saudara, seberapa pinternya Ibu Nike,
manusia rohnya Ibu Nita jauh lebih gede. Jauh lebih kuat. Bisa rasakan? Bisa, beda. Saudara, jadi umur manusia roh dengan umur jiwa, dengan umur tubuh itu beda. Saya berdoa saudara ngerti. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara, saya itu di saat saya umur 12 saja, manusia jiwa saya sudah 23. Saya masih ingat itu. Waktu saya baru usia saudara ya 12. Saudara saya sudah 23. Karena saudara saya itu dari kecil saudara. Banyak masalah. Jadi banyak masalah itu bagus saudara. Mendewasakan kita. Saudara bayangkan saya umur 3 tahun lihat ayah saya jatuh. Saya lihat ibu saya berantem sama ayah saya. Tidak ada uang, saya mesti kerja. Saudara ya, saudara urusan adik-adik saya harus mengembalakan jiwa-jiwa. Saya harus penginjilan, saya harus buka rumah singgah. Enggak ada uang, saya cari sendiri. Saudara, manusia jiwa saya didewasakan day by day. Saudara sehingga saya lebih cepat dewasa. Saudara, pada waktu saya berusia 30 tahun, ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Saudara, dan dia berdoa, begitu dia tumpang tangan dia bilang gini, wow, Anda sudah sangat-sangat lanjut katanya ya. Saya bilang, maksudmu? Dia bilang, kamu enggak umur 30. Manusia jiwamu enggak umur 30. Kamu lebih dewasa dari umur 30. Saudara, dan setiap orang bisa seperti itu. Setiap orang. Karena itu setiap kali saya dapat penglihatan, saya duduk ngobrolnya itu sama Paulus. Saudara, saya duduk ngobrolnya itu sama Abraham. Sama yang tua-tua, saudara ya. Saudara, dan wajah mereka itu tua, saudara ya. Lebih tua dari 33. Karena mereka ini orang-orang yang di hadapan Tuhan. Saudara, manusia jiwanya cukup tua. Saudara, cukup tua. Nah, saudara, setiap kita, saudara bisa menjadi sangat besar. Saudara menjadi sangat besar. Berapa orang ketemu Joshua dan dia bilang, wow, manusia rohmu besar banget. Sudah 9 meter, 12 meter. Saudara, manusia roh kita bisa sangat dewasa. Sangat besar. Saudara tanya, Bu, mulai dari berapa kecil? Kecil. Saudara, manusia roh itu bisa sangat kerdil. Benar-benar mulai dari umur 1 tahun. Sama seperti kita lihat badan kita. Tapi tidak berhenti. Kalau kita berhenti di saya berhenti 165. Saudara ya, manusia roh enggak. Manusia roh bisa terus sampai 7 meter. 8 meter. Sampai saudara 12 meter. Saudara, manusia roh bisa terus makin besar. Manusia roh bisa makin besar. Tergantung saudara. Tergantung saudara. Saya berdoa kita ngerti. Kita gabungkan selalu yang jasmani. Dan gabungkan yang ilahi. Kalau saudara ada di raja-raja, saudara harus gabungkan itu. Saya berdoa saudara mengerti supaya saudara tidak. Dan ciri kalau saudara ada di Galilea. Ciri saudara dari taman raja adalah pendidikan keras. Saudara, saya selalu bilang, nak, nikmati pendidikan keras. Saya selalu cerita apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Saudara bayangin, mana ada sih? Ya, saudara umur 3 tahun dididik pertama soal iman dengan kanker. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan tega? Saudara, saya salah ngomong ditabrak tronton. Saudara, bagaimana Tuhan tega? Saudara ya, saudara saya lupa pengurapan, mobil tabrakan, sebulan kaki saya bengkak dan berdarah. Saudara, tapi saya selalu berkata gini, wow, saya menyukai didikan keras. Saya menyukai saudara digampar karena saya tahu siapa saya. Saya bukan orang manja. Saya bukan
Saudara ya, orang cengeng. Saya penguasa bumi. Saya penguasa langit dan udara. Saya tahu siapa saya. Coba saudara bayangkan ya, kalau penguasa bumi. Saudara kalau dibentak, nangis. Saudara kalau penguasa bumi, saudara ya diinjak saudara, langsung patah tulang. Kalau penguasa bumi baru tersinggung, gak muncul. Saudara bisa bayangin, meletakkan korban dengan air mata. Aduh, ada malu ya saudara. Saudara, is you. Saudara ini siapa? Saudara ini siapa? Saudara, saya bilang selalu sama anak-anak saya, meletakkan korban adalah kebanggaan. Menderita itu bagian kita. Justru karena kamu anak raja. Saya bilang berkali-kali, saudara Stephen itu setiap hari kerja 4 jam. Sekolah 4 jam, kira-kira kerja itu 7 jam. Saudara, salah satu kalau dia kerja 7 jam, salah satunya adalah dia kontrol stadion. Maka dia mengelilingi stadion, saudara, itu bisa puluhan kali. 7 jam tidak duduk sama sekali. Tidak pernah satu kali pun cengeng bilang begini, aduh mama capek, aduh mama, gitu ya, hidup kok berat minta uang. Gak pernah satu kali pun, gak pernah satu kali pun. Dia tahu mamanya malu kalau dia begitu. Saudara, saya dulu kerja di Belanda 12 jam jadi koki, berdiri, gak ada duduk sama sekali. Saudara, saya tidak pernah satu kali pun tulis surat sama ayah ibu saya. Dan ngeluh berkata, aduh ma sakit beratnya di Belanda. Tidak pernah. Saudara, ada hari-hari saudara, Joshua itu mengendalikan dirinya. Dan dia tidak pernah saudara mau ambil uang di ATM. Dia berkata, aku hidup dari apa yang aku hasilkan di Malaysia. Saudara, dan kalau dia tidak dipanggil khotbah, tidak ada yang ngasih uang cash, dia berkata, ya sudah. Saudara, dia makan, saudara ya, cuma sereal, bahkan tanpa susu. Saudara, dia bisa seminggu makan sereal 1 kilo. Saudara, dan dia bilang, kalau buat saya mah gak pernah masalah. Dan gak pernah ngeluh. Kemarin kami kumpul bertiga dan kami guyon-guyon banyak. Kokonya bilang ini, lu bisa berapa seminggu? Saudara Joshua bilang, kok kalau gua sendiri mah irit. Pacar gua katanya ya. Tiap hari kok pacar gua bilang makan yuk makan katanya ya. Saudara, mereka malu. Kalau boros tuh malu. Saudara, Stephen bilang gini, aku bisa hidup 5 pound sterling seminggu. Gua bisa hidup. Saudara, adiknya bilang, gua bisa kok. Katanya ya, saya buktikan kok kalau saya sendiri. Saya bahkan, dia bilang, saya bahkan 3 ringgit saya bisa cukup untuk seminggu. Saya sekolah bisa jalan kaki. Saya makan hanya makan sereal. Saya bisa kok. Tapi kokonya godain, alah buktinya lu gak bisa. Ya soalnya gue punya pacar, lu enggak. Saudara, tapi ya saya ketawa-ketawa, saya penengah, saya bilang ini, Jos, jangan pelit-pelit ya. Ya kalau udah ketemu koko malu kan, dia bilang ya. Saudara, persoalannya lihat caranya. Saya mau saudara lihat, bukan saya bangga dengan anak saya. Tapi lihat, beberapa orang yang, maaf dia, saudara, dia dari orang miskin, ngeluh dan ngeluh dan ngeluh. Dan sebulan, seminggu, saudara habis 1 juta. Saudara, seminggu habis ratusan ribu. Dan mereka masih teriak gak cukup.
Saudara, anak-anak saya ini punya uang di bank, mereka kerja, mereka punya penghasilan di Indonesia. Saudara, mereka juga kerja di sana. Dan mereka membatasi dirinya, mengunci dirinya, mendisiplin dirinya. Dan mereka bilang, malu kalau kita ini sebagai raja tentara manja, gak bisa ngatur uang. Bukan pelit, gak bisa ngatur uang. Malu. Saya berdoa, saudara, cara mikirmu ini berubah. Cara mikirmu berubah, dewasa. Dewasa. Saudara, saya bisa beli apa saja. Saya bisa beli apa saja. Tapi saya tidak pernah beli rumah mewah. Saya tidak pernah beli BMW baru. Kalau saya mau beli BMW baru bisa. Tapi buat saya, cara mikir saya berubah. Saudara, lihat yang hari ini naik. Lihat Jokowi. Pernah enggak sih Jokowi beli sepatu merek? Saudara, lihat Bill Gates. Lihat Mark yang punya, saudara, punya Facebook dan sebagainya. Saudara, lihat semua. Saudara, hari-hari ini saudara lihat yang semua di atas. Saudara, mereka semua dari nol. Dan mereka semua tidak pakai barang-barang mahal. Cara hidupnya sangat disiplin. Saudara, mereka tahu bagaimana mendisiplin, mendidik, mengatur. Tapi saudara, jangan pernah ragukan cara mereka memberi. Bill Gates, saudara, itu ngasih donasi ke Afrika. Sebulan bisa 1 triliun. Saudara, kadang-kadang lebih. Saudara, Mark itu punya, saudara, jaringan perumahan yang dia support buat orang-orang yang tidak punya rumah. Saudara, kalau saudara tidak usah tanya saya. Yang megang uangnya anak-anak saya itu ada Nike, ada Livi, saudara ya. Saudara tanya, seberapa mereka menabur? Saya itu mamahnya yang kadang-kadang teriak-teriak, lu tabur lagi segitu, lu tabur lagi segitu. Mereka gak pernah pelit. Mereka gak pernah pelit. Saudara, tapi mereka tahu persis buat apa uang itu. Mereka gak pernah manja. Didikan keras. Dan didikan keras itu dari kita. Saudara, pertama, saudara harus menyukai didikan keras dari Tuhan. Kedua, saudara harus menyukai didikan keras dari saudara-saudara dan pemimpin. Tapi ketiga, saudara akan harus bisa mendidik dirimu sendiri. Kalau saudara tidak bisa mendidik dirimu sendiri sampai di level itu, kau tidak akan pernah bisa jadi pemimpin. Siapa yang berani sekarang memaksa buiin puasa? Tidak ada kan? Tapi saya tahu, saya harus paksa diri saya puasa sampai tanggal 7 Juni. Dan kemarin dapat cuma 40% yang diredominate. Semua teman-teman mulai guyonin saya. Bilang, Bu, Ibu bersalah loh, belum 40%. Belum total menang. Baru dapat 6. Saya bilang, iya saya tahu. Ibu kapan mulai puasa lagi? Saya bilang, oke, gua puasa lagi. Mulai, tapi saya bilang ya, nanti. Saya bilang, saya puasa lagi, percayalah. Saudara, kenapa? Saya tahu gak ada yang berani. Tapi kalau saya tidak mendidik diri saya sendiri, kau tidak akan pernah jadi pemimpin. Kalau engkau tidak pernah tega, keras. Sejujurnya, saudara, sejujurnya. Pada waktu saya ngobrol, ketemu kemarin bertiga sama anak-anak saya berpikir, Tuhan kenapa bisa begini ya? Yang anaknya orang miskin manja banget. Sedangkan yang anaknya orang kaya enggak manja. Saya bilang, ini kenapa ya? Mental kenapa bisa kebalik? Yang anaknya orang miskin makan mesti enak. Yang anaknya orang kaya makan sehat tapi jelas dia hitung persen. Saya bilang, ini kenapa ya? Bisa kebalik-balik begini.
Saudara yang miskin rela beli motor bagus yang gak ada gunanya. Saudara yang kaya, Stephen itu beli motor pun tak mau. Dia bilang begini, kenapa mesti beli motor? Kalau saya bisa jalan kaki. Joshua itu dipinjemin mobil. Free. Tapi dia ngitung bensin sama ngitung parkir. Dan dia bilang bensin sama parkirnya lebih mahal mah. Daripada aku jalan kaki dan naik Uber. Saudara, kenapa? Saya berdoa saudara ngerti. Kedewasaan mental itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya berdoa saudara ngerti. Saya berdoa waktunya Galilea dididik keras. Amin. Cintai itu. Kalau saudara tidak menyintai itu, saudara akan susah. Lukas 4 ayat 14 sampai 15. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ. Dan semua orang memuji dia. Saudara lihat kuasa roh. Saudara, kalau saudara ada di Galilea, itu harus hidup dalam roh, penuh dengan roh, digerakkan oleh roh. Amin. Ini bagian saudara. Kalau saudara ada di Galilea, saudara harus belajar mengajar. Saudara harus belajar sampai orang berkata, wow, saya lihat karakter, saya lihat urapan, saya lihat kekuatan. Saya berdoa, saudara ngerti, kedewasaan, urapan, penuh roh, itu semua ada di Galilea. Saudara, Matius 26 ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kalau saudara tahu pertama kali Petrus dipanggil adalah di Galilea. Saudara, dia menebarkan jala semalaman gak ada. Tuhan bilang tebarin ke kanan. Dan kemudian banyak. Sampai dia panggil perahu lain dan koyak. Saudara, dan Yesus bilang nanti aku bangkit. Aku balik ke Galilea. Saudara, begitu sama. Petrus usaha pakai cara manusia. Saudara, sekali lagi saya mau berkata buat saudara semua yang di sini. Kalau engkau pakai cara manusia, engkau akan nol. Ingat loh, Galilea 2 kali. Petrus dan murid-murid pakai cara manusia. Hasilnya berapa? Nol. Saudara, saudara adalah manusia roh. Manusia ilahi. Kalau saudara ada di Mahanaim, ada dididik di Galilea, suka tidak suka, kamu sedang dididik jadi manusia roh. Jadi pakai cara manusia kan apa? No, zero. Engkau kerja pakai cara manusia akan nol. Engkau ingin membuktikan dirimu sendiri akan nol. Engkau tidak mau, kau sombong, kau mau pakai caramu, nol. Engkau bilang saya pintar, saya bisa ini, nol, percayalah nol. Karena kita punya sebuah perjanjian berbeda. Bahwa kita di sini kerja pakai cara Tuhan. Kita kerja dengarkan Tuhan. Bahkan kemana saudara itu dilempar, itu harus tepat. Itu Galilea. Tapi Tuhan bilang, nak, kalau aku bangkit, aku tunggu di Galilea. Dan sekali lagi, inilah pembaruan perjanjian. Tuhan akan bawa kita sampai kita semua sangat berkelimpahan. Sangat berkelimpahan. Saudara, terakhir. Saudara, kita lihat itu danau Galilea terletak di kota Tiberias. Berbentuk seperti harpa, dilihat dari atas. Saudara, panjangnya 22 km. 22 ingat angka unity. Angka unity. Lebarnya 12. 1 sekali lagi. 1 juga dengan Tuhan. Dan 2 adalah unity. Jadi kita unity dengan sesama. Kita unity dengan Tuhan. Saudara, Agustus tahun 67 terjadi pembantaian.
di gunung-gunung sekitarnya. Danau berubah jadi merah dan bau bangkai berhari-hari. Saudara, itu juga masih bagian dari perang 7 Juni. Saudara, 1967. Saudara, jadi Tuhan mau berkata, nak, ini perang 7 tahun. Sangat mengerikan. Kalau kita tidak tahan, di sekitar kita akan ada pembantaian mengerikan. Dan seluruh daerah. Saudara, perangnya, pembantaiannya tidak di Galilea, tapi di gunung-gunung di sekitarnya. Saudara, sampai itu semua berubah jadi merah. Saudara, dan itu sangat-sangat mengerikan. Tuhan mau berkata dengan sangat jelas. Saya waktu mempelajari saya sampai ngeri. Saudara, itu Galilea benar-benar persis Bekasi. Jadi pertama kali terjadi pembantaian itu tahun sekian sebelum 67. Seperti kita pernah dengar cerita syair dari Kerawang sampai Bekasi. Saudara, itu terjadi pembantaian hampir 100.000. Saudara, tapi itu sudah masa yang lalu. Tapi kemudian masa yang satu kali lagi adalah saat perang 7 hari. Saudara, di sekelilingnya terjadi pembantaian. Dan Tuhan bilang, nah, ini adalah bagianmu. Seberapa engkau tahan, maka itu akan tidak terjadi. Tapi engkau tidak tahan, akan terjadi pembantaian. Sangat dekat. Akan terjadi goncangan sangat ngeri. Saudara, tadi kalau di beberapa ditulis di Sukabumi. Saudara, dan gempanya 6,3. Tapi saudara, waktu saya tadi duduk, saudara, Tuhan bilang, nak, Gunung Padang mulai bergerak. Gunung Padang mulai bergerak. Dan Tuhan bilang, mereka menguatkan. Dan mereka akan mulai serang dengan 6,6 angka antikris. Tuhan bilang, waspada. Waspada. Saya berdoa setiap kita. Waspada. Waspada. Saudara, selanjutnya. Di Yohanes 21 ayat 6 ayat 11. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Saudara, di dunia ini ikan, semua jenis ikan dibagi dalam 153 golongan. Jadi 153 ini bicara all. Ini bicara semua. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, itu bagianmu. Semua ikan. Saudara, pemerintahan di bawah, orang besar, orang kecil, semua aku beri kepadamu. Dan engkau tidak akan koyak. Engkau tidak akan koyak. Saudara tidak akan koyak keletihan. Saudara tidak akan koyak karena sakit hati. Saudara tidak akan koyak karena kesombongan. Saudara tidak akan koyak, saudara, walaupun engkau menghadapi tantangan demi tantangan. Saudara, ini jaminan. Lewati semuanya. Lewati gelinding wae. Lewati dididik keras. Lewati penuh dengan Roh Kudus. Lewati manusia roh, jadi manusia roh. Maka ujungnya seluruh tuayan, seluruh jiwa-jiwa, dan kamu tidak akan goyah. Amin.